Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tekstil, Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Kamis pagi sekitar pukul 9.15, Iwan nampak datang ke gedung Bundar Jampitsus Kejagung, Jakarta, didampingi pengacaranya Rocky Martin. Pemeriksaan Iwan hari ini merupakan pemeriksaan kelima dalam kasus tersebut. Dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sritex, Kejaksaan telah menetapkan 3 tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Sritex 2005-2022, Diki Syabandinata selaku pimpinan divisi korporasi dan komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020, serta Zainuddin Mapa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau TKA di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Keempat tersangka yakni Suartono selaku Dirjen Bina Penta dan PKK Kemnaker 2020-2023, Haryanto selaku Dirjen Bina Penta 2024-2025, Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019, dan Devi Anggraini selaku Direktur PPTKE 2024-2025. Para tersangka tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan rompi tahanan KPK dengan tangan diborgol. Mereka diduga memeras TKA yang akan kerja di Indonesia. Para tenaga kerja asing harus meminta izin berupa RPTKA yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Penta PKK Kemnaker. Modus operandi tersangka memeras TKA dengan dalih ketidaklengkapan dokumen hingga memperlambat proses penerbitan dokumen RPTKA. Diduga uang hasil pemerasan tak hanya dinikmati para tersangka, namun juga dibagikan ke 85 pegawai lainnya. Mereka juga ada sempat menyinggung itu terkait dengan anggaran, Pak. Bapak kan sempat menyampaikan. Dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA, pihak-pihak di Kementerian Tenaga melalui pegawai di Direktorat PPTKA diduga melakukan pemerasan kepada pemohon. Pemohon itu yaitu agen dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar tadi. Bahwa tersangka SH, kemudian WP, HY, DA, dan 4 tersangka yang lainnya meminta sejumlah uang kepada pemohon agar dokumen RPTKA disetujui dan diterbitkan. Pemirsa, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diduga terlibat dalam sindikat penjualan bayi ke luar negeri. Polisi menyebut masih mendalami kasus tersebut. Polda Jawa Barat telah menangkap 13 orang tersangka dalam kasus penjualan bayi ke Singapura. Sementara terkait dugaan adanya keterlibatan pegawai Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri, Direktur Ditreskrim Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan mengatakan pihaknya masih mendalami hal tersebut. Surawan juga menjelaskan akan menindak tegas oknum pegawai Disdukcapil jika terbukti terlibat sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini kemudian satu lagi keterlibatan terkait dengan Dukcapil kita akan telusuri, ya kita akan telusuri dan kita dalami, ya kenapa perbuatan berulang dari kelompok-kelompok ini begitu mudah dan sebagainya, dan ini sudah ada atensi dari Mendagri apabila ada keterlibatan dari Dukcapil untuk segera ditindak tegas, dan permintaan itu juga ditujukan kepada kepolisian. Polda Jawa Barat masih memburu 3 orang yang menjadi donatur dan otak sindikat penjualan bayi ke Singapura. Polda Jawa Barat juga akan menyelidiki jaringan pembuat dokumen imigrasi di Kalimantan Barat. Polda Jabar menetapkan 13 orang tersangka atas kasus penjualan bayi ke Singapura. Tersangka baru berinisial Y bertindak sebagai perantara penjualan bayi.
Hingga kini masih ada 3 orang yang dikejar oleh petugas yang diduga berada di Pontianak. Ketiganya berperan sebagai donatur, agensi, dan penampung bayi-bayi malang tersebut. Petugas juga akan melacak orang tua kandung dari 25 bayi yang telah berhasil dijual untuk dimintai keterangan. Polisi juga terus menelusuri jaringan pembuatan identitas bayi hingga pembuatan kartu keluarga untuk dokumen keimigrasian. Nah, ketika ke Singapura inilah orang tua palsunya tadi juga ikut sana, seolah-olah dia adalah orang tua asli dari bayi itu, menyampaikan bahwa memang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk merawat anak, sehingga mereka akan menjual bayinya untuk diadopsi oleh adopter yang ada di sana. Polisi akan terus mendalami kasus ini, terutama tempat penampungan bayi yang tersebar di Bandung, Jakarta, dan Pontianak. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menemukan dokumen investasi dari kantor Gotoh diduga terkait dengan korupsi pengadaan laptop di era Menteri Nadiem Makarim. Dalam penyelidikan ditemukan ada perjanjian co-investment 30% dari Google di korupsi laptop tersebut. Kejaksaan Agung mengungkap penemukan dokumen terkait investasi saat menggeledah kantor PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk pada 8 Juli 2025 lalu. Namun Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyanta tidak menjelaskan secara rinci dokumen investasi yang dibawa Kejaksaan Agung tersebut. Sementara itu, dalam konferensi pers pada 15 Juli 2025, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut ada perjanjian co-investment sebesar 30% dari Google sebagai imbalan karena mendapat proyek program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook. Dan jasa terkait dengan Chrome OS. Pada bulan Februari dan April 2020, 6 bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Ratu Alam, membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya JS menindaklanjuti perintah 6 untuk bertemu dengan pihak Google tersebut. Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Abdul Qohar juga mengungkap para tersangka membuat grup WhatsApp yang bernama Mas Menteri Core Team. Grup WA tersebut dibuat oleh tersangka Juristan dan Nadiem sebelum jadi menteri membahas pengadaan laptop dalam rangka digitalisasi pendidikan. Keinformasi lainnya pemirsa, heboh menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak memiliki ijazah dan tidak lulus sebagai sarjana. Mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi mendadak cabut pernyataannya. Sofyan bahkan sampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengaku diancam akan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Jokowi Lovers. Akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya, kalau bahwa itu dipublikasi juga, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Ya? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan, karena seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia karena soal ijazahnya kan disebut Jokowi Lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Bareskrim.